Pemerintah terus menggalakkan swasembada energi ke depannya dan ini juga target bauran energi bersih juga terus ditingkatkan ya, ada target-target dari pemerintah begitu. Tapi mungkin bisa digambarkan sejauh ini ya untuk kapasitas operasional panas bumi dari PGE sendiri, update-nya seperti apa, seberapa banyak sebetulnya penambahan kapasitas yang berhasil dicapai di sepanjang tahun 2024 sejauh ini. Ya, terima kasih Bu Iva, pemirsa sekalian. Ya, jadi kita ini sangat berbahagia sekali karena diberikan suatu anugerah yang sangat besar ya. Kita memiliki potensi geothermal terbesar di dunia. 40% potensi geothermal itu ada di Indonesia. Nah, ini merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk swasembada energi ya. Menggunakan green energy yang berkelanjutan tentu saja akan sekaligus mendukung transisi energi menuju energi hijau. Nah, sebagai perusahaan kelas dunia yang perusahaan energi hijau kelas dunia, PGE berkomitmen untuk selalu secara berkelanjutan mengembangkan energi panas bumi ya sebagai upaya nyata kita mendukung program swasembada energi yang tertuang dalam Akta Cita Pemerintah ya, serta terus bergerak untuk membawa Indonesia menjadi Geothermal Center of Excellence. Nah, saat ini secara langsung PGE mengelola 672 megawatt ya. Dan insya Allah dalam tahun ini akan ketambahan 55 megawatt dari proyek Lumut Balai ya. Nah, dan ini alhamdulillah juga di tahun 2024 performa produksi kita sangat baik. Kita mencatat all time high production ya, lebih kurang 2% di atas year on year tahun 2023 ya. Nah, yang dikontribusi dari 5 area operasional kita, dari area Kamojang, Jawa Barat, kemudian dari area Ulu Belu, kemudian dari area Lahendong, kemudian dari area Lumut Balai dan area Karaha. Nah, ini tentu saja pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak ya, baik internal maupun eksternal stakeholder kita, terutama dari off-taker kita ya, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat gitu. Oke, baik. Tadi menarik ya, Anda sampaikan bahwa saat ini all time high production begitu, sehingga akhirnya di tahun 2025 nanti targetnya akan lebih ditingkatkan lagi begitu ya Pak Yani. Tapi sebelum kita berbicara berkaitan dengan hal tersebut begitu, tadi Anda menyampaikan ada 5 WKP begitu sejauh ini. Mungkin WKP yang menjadi andalan produksi panas bumi sejauh ini apa saja begitu dan sejauh mana sebetulnya tingkat utilisasi ya dari fasilitas PLTP yang ada saat ini dan apa sebetulnya tantangan utama dalam mengoptimalkan kapasitas yang ada sejauh ini Pak Yani? Ya, dari 5 WKP kita saat ini ya, begitu kita mengelola performa operasional kita secara excellent, tentunya akan meningkatkan kepercayaan dari off-taker kita sehingga penyerapan yang kita hasilkan sangat baik di tahun 2024. Kemudian kita juga melakukan inovasi-inovasi terkait dengan digital transformation yang kita lakukan, pengelolaan resource yang baik ya, kemudian aset performance kita juga baik ya, kita mendapat CF yang sangat luar biasa ya, bahkan di suatu area di Ulu Belu itu kita bisa mencapai 9%, jadi menjadi suatu andalan dan ini menjadi satu kepercayaan dari off-taker sehingga penyerapan di tahun 2024 menjadi sangat baik ya. Kemudian juga di Karaha juga semakin membaik ya, sehingga hal inilah upaya-upaya yang kita lakukan bagaimana meyakinkan semua pihak untuk bisa meningkatkan performa sehingga off-taker kita yakin dan melakukan penyerapan yang baik terkait dengan operasional kita. Dan tentu saja dengan stabilitas operasional yang baik itu sangat penting yang mendukung ya, kita kolaborasi dengan stakeholder terutama juga dengan masyarakat terkait dengan ESG ya, performa kita yang baik. Nah, ini juga salah satu faktor yang mendukung untuk penyerapan performa yang bagus di tahun 2024. Oke, baik. Nah, tadi berbicara berkaitan dengan operasional begitu, tentu ada teknologi-teknologi terus berkembang begitu. Sejauh ini mungkin adaptasi dari teknologi yang dikembangkan yang dilakukan oleh PGE untuk peningkatan mungkin optimalisasi ya dari operasional sendiri seperti apa begitu Pak Yani? Ya, dari kita melakukan upaya dari sisi internal kita bagaimana mengelola performa kita dengan baik ya. Kita menetapkan ada 3 strategik yang kita lakukan di dalam operasional kita. Pertama, kita melakukan operational excellence ya, bagaimana mengelola existing aset kita supaya bisa mencapai year on year. Kemudian juga kita mengawal
Yang kedua, kita bagaimana mengawal target growth story kita ya untuk target pengembangan ke depan. Ya, kita punya target tahun 2026 kita harus mencapai 1 gigawatt. Ya. Kemudian di tahun 2030 1,5 gigawatt. Dan kita punya potensi yang sangat besar juga untuk up to 3 gigawatt yang kita akan kembangkan. Dan yang ketiga adalah bisnis beyond energy. Nah, beyond energy ya, atau beyond electricity atau new stream revenue ya, yang merupakan upaya kita dalam rangka meningkatkan keekonomian pengelolaan lapangan panas bumi itu sendiri. Nah, tentu saja dari 3 key strategik ini ya perlu dukungan dari teknologi dan inovasi. Nah, jadi kita melihat bahwasanya teknologi dan inovasi itu adalah satu katalis ya untuk mendorong kita bisa ekspansi bisnis, ya membuat kita mampu untuk melakukan diversifikasi bisnis ya, kemudian membuka peluang bisnis baru dan membuat kita bisa bersaing di pasar. Nah, sehingga kita selalu membuka ruang nih bagi para perwira untuk selalu berinovasi. Nah, kemudian juga hal penting lainnya adalah SDM yang sangat penting nih yang perlu ditingkatkan. Kita selalu melakukan investasi atau pengembangan SDM ini sendiri ya. Nah, salah satunya di tahun 2024 kita melakukan kerjasama dengan University of Auckland melalui Universitas Pertamina untuk dalam rangka upaya pengembangan SDM geothermal untuk siap melangkah untuk bergerak cepat dalam hal akselerasi pengembangan bisnis geothermal di Indonesia.